Akhi, tahu nggak? Maulid itu aslinya dari Syiah. Jadi kalau ente maulidan, berarti ente Syiah. Wow. Enak bener. Logika ente ngaco tuh. Padahal riwayat sumber Syiahnya masih debatable. Sebelum kita buka pandangan Imam Ibnu Katsir dan Imam Suyuti, gini deh. Ente tahu puasa Asyura nggak? Tahu lah. Yang pertama kali puasa Asyura siapa? Yahudi Madinah. Nah, tuh ente tahu. Nabi kemudian mengamalkan dan menyunahkan apa yang dimulai oleh orang-orang Yahudi, sebab Nabi Musa yang selamat dari Fir'aun itu Nabi kita juga. Sekarang, kalau pakai logika ente, Nabi dan umat Islam yang puasa Asyura, apakah udah jadi Yahudi? Sebab yang pertama kali puasa Asyura itu orang-orang Yahudi. Ya enggak lah, kan Nabi yang nyontohin. Nah, itu dia poinnya. Nabi mencontohkan untuk menilai amal dari kontennya, hakikatnya, bukan asalnya. Dari Yahudi pun, kalau hakikatnya baik, Nabi suruh lanjutkan. Belum lagi pandangan yang lebih kuat itu, Maulid Nabi pertama kali dilakukan oleh Raja Irbil, Malik Al-Muzaffar. Jadi, ente mau ikut sunnah Nabi atau sunnah Dul Wahab? Dasar ente pembenci dakwah sunnah. Pokoknya semua yang maulid itu Syiah. Cuma kami Firqah Najiyah. Yang lain sesat masuk neraka. Aneh bakal jadi saksi kesesatan ente nanti di akhirat. Kemudian sekarang para jamaah, kita sedikit tentang sejarah maulid. Kapan terjadinya maulid Nabi? Nah, ya jadi pengetahuan engkau ini. Kapan terjadinya maulid Nabi? Al-Imam As-Sakhawi rahimahullah ta'ala mengatakan, amalul maulid syarif lam yunqal an ahadin minas salafi as-salih fil quruni salasah al-fadilah wa innama hadasa ba'du. Tidak pernah dinukilkan dari salah seorang ulama salaf, entah itu sahabat, entah itu tabi'in atau tiga generasi emas ini, ada yang melakukan maulid ini. Tidak ada. Wa innama hadasa ba'du, akan tetapi terjadi setelah tiga generasi ini. Kapan para jamaah? Disebutkan oleh para ulama pada tahun 322 Hijriyah. Pada abad keempat. Siapa yang melakukannya sekarang? Nah, ini kembali juga kita sedikit lirik. Saingga ia pertama kali, yaitu Banu Ubaid atau Khilafah Al-Fatimiyah atau Al-Khulafa Al-Fatimiyun, yaitu namanya Daulah Fatimiyah, Khilafah Fatimiyah yang ada di Mesir sana, berkuasa pada abad 4 Hijriah tersebut. Yang mana Fatimiyah ini, orang-orang Fatimiyun ini, mereka mengaku keturunannya Fatimah Az-Zahra, anaknya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka ini sebenarnya adalah bukan keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikatakan oleh para ulama. Sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Hajar dan yang lainnya. Mereka ini sebenarnya adalah salah satu kelompok Syiah Al-Batiniyah Al-Ismailiyah. Salah satu kelompok Syiah para jamaah yang mengkafirkan para sahabat Nabi. Mereka yang pertama melakukan maulid ini, sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam Al-Maqrizi dalam kitabnya Al-Khutat, jilid yang pertama halaman 490, beliau mengatakan, Zikrul ayyamil lati kana al-khulafa'ul fatimiyun yattakhidunaha a'yadan wa mawasima tattasi'u biha ahwalur ra'iyya wa tukthiru ni'amahum. Menyebutkan hari-hari yang dimana para khalifah, pemimpin-pemimpin daulah Fatimiyah, mereka menjadikan hari-hari mereka sebagai hari peringatan-peringatan dan musim-musim yang mana mereka merayakannya. Disitulah dimana keadaan rakyat mereka baik dan mereka dalam keadaan melimpah ruah kenikmatan terhadap diri mereka. Kemudian juga beliau mengatakan, kana lil khulafa'il fatimiyyin fi tulis sana a'yad wa mawasim. Nah, lihat para jamaah, dengar ini. Daulah Fatimiyah ini sepanjang tahun mereka punya perayaan. Yang mana? Ra'sul wahya mawasimu ra'sis sanah wa mawasimu awalil am. Marang kunti tajama anang kawah ini. Apa? Peringatan penghujung tahun. Kemudian peringatan tahun baru. Peringatan Yaumu Asyura pada tanggal 10 Muharram, yaitu peringatannya orang-orang
Syiah. Kemudian wa maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan maulidna Nabi. Jarin dan lengan Islam ini para jamaah. Lengan saya lengan dengan Syiah happy pegawaian lagu itu teman-teman gawean engkau ini. Padahal orang yang melakukannya adalah para pencela sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mereka mengatakan cinta ahlul bait, cinta keluar Nabi, padahal cinta mereka adalah cinta yang dusta. Mereka mengkafirkan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sebagian di antara mereka yang gulu, mereka mengatakan Jibril ini salah bawa wahyu katanya. Bukan kepada Nabi, sebenarnya wahyu ini kepada Ali. Dan salah satunya adalah sekarang kelompok Nusairiyah ini, yang mana mereka sangat gulu kepada Ali bin Abi Thalib, yang membantai rakyatnya di Suriah sekarang ini, yang punya keyakinan yang namanya kelompok Syiah Nusairiyah, yang mereka gulu sampai menuhankan Ali bin Abi Thalib. Lihat bagaimana gulunya mereka para jamaah. Lagu nengkan kita tahu ini sudah kenapa umat Islam mundur seperti ini para jamaah. Ya luwek lalu gado-gado le agama nu nengka ini. Nah, semua dicampur gaur di dalam agama Islam ini, yang bukan agama dianggap agama. Kemudian juga beliau mengatakan wa maulidu Ali bin Abi Thalib, no, dia maulid Nabi doang, maulid Ali bin Abi Thalib. Wa maulidul khalifah al-had wa maulidul Hasan wal Husain alaihi wassalam. Maulidnya Hasan dan Husain. Mbe maulid Abu Bakar, mbe maulid Umar, sebutnya ini nara karena dia orang Syiah. Tidak ada maulidnya Utsman disebutkan, tidak ada maulidnya Abu Ubaidah ibn Jarrah, tidak ada maulidnya Abdurrahman ibn Auf dan sahabat-sahabat yang lain. Dia nara maulidnya, lagu maulid orang-orang yang mereka gulu kepadanya saja yang dirayakan oleh orang-orang ini. Apakah ini yang pantas kita ikuti para jamaah? Dan kita tidak ada bedanya dengan orang-orang Nasrani sekarang. Dengan hari Natal ke para jamaah nah? Atau kebangkitan Isa Al-Masih ke? Misal lima likur wah ini pada wah. Dan itulah sebagian dari pemaparan tentang sejarah Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Maulid ini tidak pernah dipraktekkan oleh Nabi sendiri, tidak pernah dipraktekkan oleh para sahabatnya juga, para tabi'in juga, para tabi'ut tabi'in. Jadi mereka tidak ada satu riwayat pun yang menjelaskan mereka mempraktekkannya. Begitu juga imam yang empat, yaitu Imam Abu Hanifah. Satu riwayat pun tidak ada yang menukilkan dari beliau tentang adanya Maulid Nabi ini. Begitu juga dengan Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Begitu juga dengan Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Begitu juga dengan Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Maka kita simpulkan bahwasanya perayaan-perayaan seperti ini, meskipun niat kita baik, kita cinta Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita ingin mengagungkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, namun tentu kita mengagungkan Nabi sesuai dengan apa yang diinginkan Nabi. Jangan kita beribadah bukan dengan cara yang tidak dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan kita beribadah dengan sesuatu yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun sudah kita katakan bahwasanya Islam ini agama sempurna, semua jalan kebaikan sudah ada, semua jalan keburukan sudah ada. Maka kita mencukupkan diri dengan ajaran yang diajarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan pada kesempatan ini bermanfaat para jamaah. Sebenarnya masih ada beberapa syubhat, dalil-dalil yang digunakan oleh para orang-orang yang membolehkan tentang maulid ini dengan alasan itu adalah bid'ah hasanah. Namun mudah-mudahan dengan kita bantahnya dua dalil tersebut itu memberikan kita pemahaman. Kemudian juga mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memperlihat kita yang benar dan memperlihatkan kita yang batil, sehingga ketika kita tahu yang benar kita mengamalkannya dan mengikutinya, dan kita mengetahui kebatilan kita menjauhkan diri kita darinya dan meninggalkan kebatilan tersebut.